Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andi Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Dan teman-teman, hari ini Bitcoin diperdagangkan di kisaran level 68.300 something ya. Pergerakan Bitcoin sudah mengalami koreksi sejak puncak tertingginya, yaitu di kisaran level 73 ribuan teman-teman. Sekarang Bitcoin turun ke level 68 ribuan ini, yang merupakan level all time high sebelumnya yang dicapai pada pergerakan Bitcoin waktu tahun 2021 bulan November kemarin. Artinya kita lagi ketahan di area support, teman-teman. Oke, kita akan mulai pembahasannya dulu dari kalender ekonomi ya. Kita akan lihat sentimen-sentimen yang ada pada market. Hari ini tanggal 16 Maret, teman-teman. Jadi kita lihat dari perdagangan kemarin ada beberapa rilis data yang cukup penting, yaitu ekspor import untuk Amerika Serikat. Kemudian juga ada data inflasi terkait dengan wilayah Michigan di Amerika Serikat, yang mana sebenarnya inflasi itu mengalami penurunan di wilayah tersebut, atau inflasinya masih bertahan di kisaran 3%, teman-teman. Dan menurut data PPI and CPI di beberapa hari terakhir ya teman-teman, di mana di hari Selasa kemarin kita dapat data CPI, itu kan inflasinya mengalami penurunan tipis, teman, dengan core yang masih cukup tinggi. Begitu juga dengan rilis data PPI, di mana ternyata terjadi kenaikan terhadap inflasi. Dan bisa dibilang di posisi bulan Februari kemarin, itu inflasi bakalan struggling, stagnan. Nah, ini menimbulkan kekhawatiran kepada masyarakat, takutnya Fed masih hawkish. Fed masih berani untuk menaikkan suku bunga lagi. Ditakutkan seperti itu. Tapi memang sih narasi-narasi yang ada, yaitu di bulan Maret ini bakalan ada penahanan suku bunga kembali di level 5,5%. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru masuk ke market, mungkin bingung ya teman-teman, kenapa inflasi berhubungan sama suku bunga. Ya, sebabnya karena untuk menurunkan inflasi, suku bunga biasanya dinaikkan, teman-teman. Nah, dengan menaikkan suku bunga itu bisa memperlambat uang yang beredar. Memperlambat uang yang beredar itu berarti daya beli masyarakat menurun, sehingga harga-harga barang atau kenaikan harga barang setiap waktunya itu bisa ditekan. Ini kita berbicara kenaikan harganya ya, persentase kenaikannya bisa ditahan, teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari rilis data yang akan kita dapetin di 4 hari ke depan ya, itu ada keputusan suku bunga dari Federal Reserve. Tepatnya tanggal 21 Maret akan ada pengumuman penting, di mana dari forecast-nya suku bunga kemungkinan akan ditahan di 5,5% dengan 98% konsensus yang mempercayai hal tersebut. Artinya sudah hampir pasti suku bunga akan ditahan, teman-teman. Tidak akan terjadi penurunan, apalagi peningkatan suku bunga. Oke, jadi itu adalah bisa dibilang sentimen yang positif untuk US dollar. Kalau kita kaitkan dengan pergerakan market, sebenarnya US dollar yang menguat itu seringkali memberikan tekanan terhadap aset-aset yang lain. Kayak contohnya gold atau emas, kemudian S&P 500 ataupun juga Bitcoin. Ini kita bicara tekanan, bukan pasti turun, tapi ada pressure, ada tekanan, teman-teman. Dan indeks dolar masih terbilang cukup kuat posisinya sekarang ya. Tuh. Oke, kita lihat dari beberapa rilis data penting dari Bitcoin-nya. Lalu apa nih yang menyebabkan kenapa Bitcoin mengalami penurunan di perdagangan kemarin? Jadi dilansir dari Bloconomy, teman-teman, posisi penurunan yang terjadi pada Bitcoin itu dibarengi oleh beberapa narasi. Yang pertama adalah faktor makroekonomi, yaitu data PPI Amerika Serikat yang lebih tinggi dari perkiraan kenaikan. Ini memberikan tekanan terhadap nilai Bitcoin, yaitu tadi karena indeks dolarnya menguat, teman-teman. Investor masih cukup percaya sama dolar ya, teman-teman, sehingga mungkin ya lebih banyak yang masuk lagi ke dolar dan melepas beberapa aset, teman-teman. Itu kurang lebih. Yang kedua penyebabnya adalah dari Coinbase Premium menunjukkan tren negatif atau bearish
pada pasar Amerika Serikat dan berkurangnya arus masuk ke ETF spot karena kontribusi penurunan yang disebabkan oleh aksi jual dari Grayscale yang masih terus berlanjut. Beberapa analis melihat kemunduran ini sebagai kondisi yang biasa terjadi setelah tren kenaikan yang tajam. Sementara yang lain mengaitkan dengan ketidakpastian menjelang pengurangan separuh imbalan dari halving, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngikutin juga yang namanya halving Bitcoin, itu seringkali menyebabkan koreksi dulu terhadap market. Jadi seperti historical sebelumnya, ketika Bitcoin menjelang fase halving, biasanya memang diwarnai dengan koreksi dulu ya, teman-teman. Jadi ini udah waktunya sepertinya secara secara periodik untuk Bitcoin mengalami koreksi terlebih dahulu sebelum akhirnya masuk ke fase halving. Jadi itu beberapa akumulasi penyebab-penyebab yang menyebabkan pergerakan Bitcoin mengalami penurunan. Ya kemudian kita lihat dari data CryptoQuant, teman-teman. Coinbase Premium getting below zero. Ini adalah data yang menunjukkan bahwa ada penurunan daripada jumlah Coinbase yang ditradingkan jumlah Bitcoin yang diperdagangkan di Coinbase itu ada penurunan yang berarti ada aksi penjualan, teman-teman. Ini didapat dari Coinbase Premium. Ini buat sifatnya institusi-institusi besar, teman-teman. Mereka baru bisa mengakses Coinbase Premium. Sementara yang retail biasanya ya Coinbase biasa. Jadi ini ada aksi jual yang cukup masif. Makanya kemarin Bitcoin bisa ngedam ya teman-teman, bahkan sampai 7-8% di perdagangan kemarin. Yaitu karena ada beberapa institusi yang mungkin trading teman-teman dan melakukan aksi jual pada Bitcoin. Namun kalau kita lihat dari kontribusi long term holder pada penurunan kemarin itu sebenarnya tidak terlalu signifikan. Ya, long term holder kalau kita lihat dari data CryptoQuant yang lain itu sebenarnya masih cukup tinggi, yang berarti adalah tekanan jual memang ada dilakukan oleh beberapa trader saja, teman-teman. Tapi long term holder masih tetap hold, mereka punya Bitcoin dan masih tetap percaya bahwa Bitcoin masih bisa rally, teman-teman. Jadi ya itu ya. Kemudian fakta menariknya, pemerintah Amerika Serikat itu memiliki sekitar 210 ribu Bitcoin, teman-teman, dan laba yang belum direalisasikan itu sebanyak 2,4%. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, pemerintah Amerika Serikat ini bisa dapat Bitcoin itu dari hasil sitaan. Ada itu exchange ataupun pelaku kejahatan yang mana aset kripto mereka disita oleh pemerintah, teman-teman. Ya itu ya, mereka masih tetap hold aset mereka. Kemudian dari rilis data yang lain, teman-teman, ini terkait dengan perusahaan bernama Ketera, benar ya, atau Cetera, Ketera, teman-teman. Ketera ini adalah perusahaan manajer investasi juga yang baru-baru aja itu menawarkan investasi ETF. Ya, tapi dia tidak menciptakan ETF baru, teman-teman, melainkan hanya menawarkan ETF milik beberapa hedge fund seperti BlackRock, Fidelity, Invesco, dan juga Franklin Templeton kepada kepada para klien mereka. Jadi ibaratnya Ketera ini kerjasama lah, teman-teman, dengan perusahaan-perusahaan hedge fund ini ya untuk menawarkan untuk mendapatkan lebih banyak lagi nasabah, teman-teman, dengan menawarkan produk ETF dari beberapa perusahaan hedge fund yang memang sudah meluncurkan terlebih dahulu di tahun ini. Jadi ini berita bagus untuk adopsi yang lebih besar untuk ETF. Kemudian ini data dari JP Morgan. Nah, banyak nih spekulasi yang mengatakan bahwa orang-orang yang berinvestasi di ETF Gold itu bakalan berhamburan keluar dari ETF Gold itu masuk ke ETF Bitcoin. Jadi ini disampaikan langsung oleh JP Morgan terkait pendapat mereka tentang rumor yang ada tersebut ya teman-teman. Dan ini menurut saya menjadi salah satu kajian yang bakalan sangat-sangat menarik ke depannya. Menurut saya sih cukup make sense kalau banyak orang yang masuk ke ETF spot Bitcoin saat ini. Sebabkan karena ya lagi hype teman-teman, dan juga Bitcoin ini makin lama makin banyak ya adopsinya dari para institusi. Jadi menurut saya ini peluang yang
bukan tidak mungkin akan banyak investor-investor dari emas, ya khususnya ya ETF emas teman-teman, karena itu ETF emas kan sudah ada jauh ya sebelum adanya Bitcoin. Nah itu bisa jadi akan ada arus keluar juga dari sana dan berpindah teman-teman ke ya ETF dari Bitcoin. Tapi ini ya dibantah oleh JP Morgan, ya mungkin karena JP Morgan juga masih menawarkan ETF emas ya teman-teman. Jadi ada kepentingan di sana, tapi at the end ya kita tunggu aja gimana rilis data ke depannya. Kemudian ini adalah perkembangan dari Binance. Nah, setelah Binance ini kena kasus ya sama SEC, baru-baru aja Binance itu berusaha untuk merombak perusahaan mereka. Jadi dari Binance Holding ini kan punya banyak sekali cabang, teman-teman. Ada Binance Exchange, ada Binance Venture, ada Binance Custody-nya, ada juga Binance Lab dan lain sebagainya. Jadi ada banyak cabangnya. Nah, itu pelan-pelan sudah dipecah, teman-teman. Dipecah dalam artian ya mereka harus berdiri pada satu institusi yang tersendiri, teman-teman. Jadi satu dengan yang lainnya ini tidak digabung ya. Sehingga mengurangi yang namanya manipulasi dan ini juga sesuai dengan regulasi sebenarnya. Nah, Binance itu sedang melakukan perombakan tersebut, teman-teman. Dan pelan-pelan ya mereka mencoba mendapatkan kembali kepercayaan dari para investor sekaligus juga tidak melanggar yang namanya regulasi. Jadi ini upaya yang bagus dari Richard Teng ya, teman-teman, CEO baru yang dimiliki oleh Binance menggantikan Chang Peng Zhao. Jadi itu perombakan yang bagus pada Binance. Sekarang mari kita cek gimana sih respon market terhadap Bitcoin belakangan. Oke, Bitcoin sempat turun ya teman-teman, tapi pelan-pelan udah mulai sedikit recover. Pergerakan Bitcoin ini nampaknya akan retrace dulu setelah kemarin dihantam badai teman-teman, penurunan yang cukup ekstrim dan sepertinya banyak yang sudah memperkirakan bahwa Bitcoin akan masuk ke fase koreksi before nanti akan ada halving. Kalau dari saya pribadi sih, cuma berusaha untuk melihat aja nih kemana pergerakan dari Bitcoin ke depannya. Teman-teman, saat ini Bitcoin masih bertahan ya tadi di level support, all time high sebelumnya di tahun 2021 tersebut, yaitu di kisaran level 66.000 sampai 68.000-an something. Pergerakan Bitcoin berpeluang akan retrace dulu dalam jangka waktu pendek, mengalami kenaikan kecil, teman-teman, ya dalam jangka waktu pendek, karena memang tekanan jual yang mungkin sudah mulai melemah ya sementara ini, teman-teman. Tapi bukan berarti tekanan jualnya bakalan berhenti ya, bisa jadi nanti akan muncul kembali. Memang kalau dari saya pribadi, nggak masalah kalau Bitcoin bakalan koreksi. Toh juga Bitcoin udah rally sangat-sangat lama, sangat-sangat panjang. Jadi udah waktunya kalau memang memang akan dikasih koreksi terlebih dahulu, ya biar dikasih koreksi dulu jangka pendek. Namun yang teman-teman harus perhatikan, closing time frame daily di perdagangan 2 hari lalu, itu sebenarnya lumayan bagus, teman-teman. Ya, Bitcoin nggak closing jauh di bawah 71.300-an something. Dan akhirnya Bitcoin bisa kembali recover ya, sempat naik bentar ke 72.000. Tapi ternyata dibanting lagi kemarin, turun lumayan signifikan dan membuat market juga lumayan panik. Namun meskipun begitu, belum ada indikasi tren akan berbalik. Yang berarti adalah penurunan yang terjadi pada Bitcoin ini bisa jadi hanya koreksi wajar akan kenaikan yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi jangan terlalu panik buat teman-teman, karena di kolom komentar video kita yang kemarin banyak yang panik ya. Ini harus gimana nih? Apakah jual atau gimana? Mungkin teman-teman yang baru masuk ke market crypto. Kalau dari saya pribadi sih tetap berpatok pada outlook jangka panjang. Saya melihat bahwa pergerakan Bitcoin itu masih bakalan rally, teman-teman. Ya, rally selain dari faktor teknikal, saya juga melihat adanya potensi terkait dengan cut rate yang akan dilakukan oleh Fed di tahun ini. Memang Fed belum ada apa ya, aksi nyata untuk menurunkan suku bunga sekarang. Tapi di tahun ini jika inflasi berhasil ditekan, maka potensial rate cut itu bakalan menjadi narasi yang sangat bagus untuk aset-aset berisiko seperti saham ataupun kripto, teman-teman. Uang-uang yang dulu mampir di deposito ya, yang parkir di deposito obligasi karena memang fee-nya gede, itu akan mulai keluar karena deposito udah berkurang, teman-teman. Menarik return ataupun bunganya berkurang ya. Ini menyebabkan investor juga kurang interest buat nyimpan duit di tempat yang
seperti deposito tersebut. Maka akan diperkirakan akan ada aliran dana yang masuk ke aset-aset berisiko. That's why saya percaya bahwa pergerakan Bitcoin juga masih akan sangat-sangat menarik untuk ke depannya. Dan juga ada banyak market kripto ataupun koin-koin kripto yang juga masih akan sangat-sangat menarik. BNB kemarin sangat strong. Solana aku perhatikan juga bullish ya teman-teman. Solana ini lain teman-teman, dia nggak terlalu mendapatkan tekanan jual ya. Solana justru malah masih kuat. Kemudian koin-koin yang lain terkapar semua. Altcoin teman-teman ada Zilliqa, Manta, Kaspa, GRT, Doge, ya rontok semua ya teman-teman. Tapi nggak masalah, itu hal yang wajar. Memang udah waktunya Bitcoin koreksi wajar. Jadi manfaatkan aja momentum-momentum tersebut untuk cicil bagi teman-teman yang mungkin ketinggalan buat saya rasa fase-fase koreksi pada Bitcoin ini sesuatu yang wajar dengan peluang Bitcoin kemungkinan ya kalau dia gagal memperhatikan area support di kisaran 63 ribuan, maka potensi ke 50 ribuan, 50.600, 50.700 itu cukup terbuka. Saya rasa Bitcoin tidak perlu kita tunggu turun dalam, tapi mungkin altcoin ya yang mungkin agak lebih parah penurunannya teman-teman. Yaitu bisa dimanfaatkan untuk fase akumulasi selanjutnya. Jadi paling gitu aja buat update kali ini dan semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lain, ada kalian buat dibahas, bisa banget tulis langsung di kolom komentar channel YouTube ini. Dan kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru tentang market kripto, data-data yang penting. Teman-teman mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, akhir kata saya Andre, makasih.